Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahrul Munir Kadir. Saya dari Tadris IPS. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab korupsi. Dua faktor penyebab korupsi. Faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor eksternal, faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Beberapa pendapat faktor penyebab korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Bagaimana menurut Anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat? 1. Faktor politik. 2. Faktor hukum. 3. Faktor ekonomi dan birokrasi. 4. Faktor organisasi. 1. Politik. Perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. 2. Faktor hukum. Faktor hukum ini bisa lihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu, sifat tamak, rakus manusia, moral yang kurang kuat. 3. Gaya hidup yang konsumtif. Aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal. Pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. 2. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. 3. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
4. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Faktor eksternal pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi memanfaatkan peluang. Aspek politis, instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Itulah tadi faktor penyebab korupsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.